Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Melani Sri Intan, kelas 2D Mualimin PI2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian koloid, macam-macam koloid, dan sifat-sifat koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat heterogen dari dua zat atau lebih, yang memiliki ukuran partikel terdispersi cukup besar, yaitu sekitar 1-1000 nanometer. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan yang campurannya terbentuk dari homogen dari zat terlarut dan pelarut. Sedangkan secara mikroskopis, koloid terlihat seperti suspensi, yaitu campuran heterogen yang dimana masing-masing komponen campurannya saling memisah. Nah, apa sih perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi? Koloid campurannya bisa homogen dan bisa juga heterogen. Karena koloid ini ukurannya sekitar 1-1000 nanometer, jadi koloid ini bisa mengalami efek pindang. Koloid ukurannya di antara larutan dan suspensi. Mengalami dua fase, sifatnya stabil, dan dapat disaring, tapi hanya dengan saringan yang khusus. Sedangkan larutan adalah campuran homogen atau yang berbentuk cair. Jadi secara kasat mata, larutan terlihat jernih dan tidak tembus cahaya. Ukurannya paling kecil dari antara koloid dan suspensi. Biasanya hanya mengalami satu fase, sifatnya stabil, dan tidak dapat disaring. Kalau suspensi, campuran heterogen antara larutan dan padatan. Suspensi ini bisa dipisah melalui dua cara, yaitu pengendapan dan penyaringan. Ukurannya paling besar, mengalami dua fase, tidak stabil, dan dapat disaring. Macam-macam koloid. Ada 4 istilah dalam sistem koloid. Yang pertama, sol, yaitu sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Koloid jenis ini banyak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti air sungai, sol deterjen, tinta tulis, atau cat. Yang kedua, emulsi, yaitu sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Tapi syarat koloid ini harus dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya seperti minyak dalam air atau kosmetik pembersih wajah. Yang keempat, buih, yaitu sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya seperti pemadam kebakaran. Yang keempat, gel, yaitu sistem koloid yang kaku antara padat dan cair. Contohnya seperti agar-agar, gel sabun, selai, dan semacamnya. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek tindam, yaitu sifat yang dapat menghamburkan cahaya. Bentuk dari sifat ini, contohnya saat cahaya lampu memperjelas keberadaan asap yang mengepul atau kabut. Yang kedua, gerak Brown, yaitu partikel koloid yang bergerak secara terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag. Gerakan ini bisa terjadi karena adanya tumbukan dari partikel-partikel. Yang ketiga, adsorpsi, yaitu penyerapan ion-ion oleh partikel koloid. Proses penyerapan ini bisa terjadi karena luas permukaan koloidnya cukup besar sehingga ion-ionnya bisa menempel pada partikel-partikel koloid. Yang keempat, dialisis, yaitu proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganti. Nah, caranya bisa dengan menempatkan dispersi koloid dalam kantung yang terbuat dari membran semi-permeable, lalu rendam kantung tersebut dalam air yang mengalir. Nah, karena ion-ion atau molekulnya ukurannya lebih kecil daripada partikel koloidnya, jadi ion-ion tersebut bisa pindah melalui membran dan keluar dari sistem koloid. Yang kelima, elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan berlistrik. Sifat ini bisa muncul saat partikel yang memiliki muatan ditempatkan pada medan berlistrik yang bisa membuat partikel tersebut menjadi bergerak oleh elektroda yang bergantung pada muatannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti identifikasi DNA manusia atau penyaring debu pada industri pabrik. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.